Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qamaril wujudi fi hadal yaum wa fi kulli yaumin fi yaumil maut sirran wa jahran fi dini wa dunyaya wa dunyaya wal akhirah wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyikap nasihat-nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang insya Allah pada malam ini, hari ini, yaitu kita akan mengangkat tema rezeki yang haram dan yang halal. Rezeki yang haram dan yang halal. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan alam Habibana Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, pengikut tabi'in, para syuhada, para solihin, sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Insyaallah tema kali ini adalah rizki yang halal dan haram menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya akan membacakan nasihat beliau. Wahai gulam, ambillah bagian dengan tangan juhud, bukan dengan tangan rakus. Artinya, dengan tangan juhud itu ambillah bagian, artinya rizki harus dengan tangan juhud, harus sesuai dengan ridho Allah, harus sesuai dengan ridho Allah. Ini rizki ini sesuai enggak dengan ridho Allah? Ambillah bagiannya dengan halal, bukan dengan tangan rakus. Artinya dia cara mendapatkan rizki ini harus halal. Cara mendapatkan rizkinya tidak boleh rakus atau tidak boleh menghalalkan berbagai macam cara. Yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Itu bagaimana dia caranya supaya mendapatkan rezeki tersebut dengan cara yang rakus, dengan cara yang haram. Terjadinya korupsi, terjadinya kecurangan dalam perdagangan, terjadinya manipulasi, terjadinya sesuatu yang merugikan orang lain, merugikan masyarakat, merugikan rakyat, itu adalah cara-cara yang rakus. Kata Syekh, ambillah bagian dengan juhud, berarti rizki yang halal, cara yang halal, bukan dengan yang rakus, dengan cara yang tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan aturan, ya, tidak boleh. Kulu washrobu mi rizkillahi halalan thayyiba, makanlah dan minumlah yang halal, rizki Allah. Makanlah dan minumlah rizki Allah yang halal dan yang baik. Artinya yang halal dan yang baik. Kata Syekh, tidak sama orang yang makan dan menangis dengan orang yang makan lalu tertawa. Kalau di sini orang yang makan dan menangis, ini artinya dia memakannya dengan halal. Dengan halal. Ada juga orang yang makan lalu dia tertawa, artinya mungkin dia tertawa tapi hatinya menangis. Artinya di sini kulu washrabu mi rizqillahi halalan thayyiba, makanlah dan minumlah yang halal dan yang baik. Makanlah bagian itu sedang hatimu berhak bersama hak azza wajal. Jadi makan, kita harus bersama hak azza wajal. Artinya makan yang halal, kemudian kita walau makannya dengan ibadah, membaca doa dulu, membaca bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, ya, bersama hak azza wa jalla. Setelahnya baca hamdalah, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'ala minal muslimin. Rizki semuanya dari Allah, ya. Kita bersyukur dengan membaca doa,
kemudian kita selesainya baca hamdalah, maka engkau akan selamat dari kejahatannya. Artinya kalau kita mencari pekerjaan yang halal, ya insya Allah selamat dan dari kejahatannya. Pekerjaan itu ada yang pekerjaan yang halal, ada pekerjaan yang haram, ada mencari nafkah yang halal, dan ada mencari nafkah yang haram. Mencari nafkah yang halal itu banyak, tapi di dalamnya juga itu bisa jadi tadi itu pekerjaannya betul halal, tapi cara-caranya bisa di dalamnya ada rakus, ya, manipulasi, kemudian mengambil keuntungan yang banyak, merugikan orang lain, itu hidup rakus. Ada pekerjaan yang haram, ya di dalamnya ada mencuri, perampokan dan lain sebagainya, itu tetap haram. Jika engkau makan dari tangan dokter, itu lebih baik daripada engkau makan di mana engkau tidak tahu asal usulnya. Jadi artinya makan itu harus jelas, kan dokter itu tahu resep, ya, tahu keilmuannya. Di sini artinya makanannya harus jelas, barangnya harus jelas dari mana. Itu kita jangan sampai kita ini rizki kita ini halal atau haram. Halal atau haram ini namanya subhat. Kalau ada keraguan-raguan, maka tinggalkanlah. Pekerjaannya pun juga ini itu pekerjaan halal atau haram. Kalau ada keraguan, maka tinggalkanlah. Carilah pekerjaan yang halal, apalagi kita untuk memberikan nafkah kepada keluarga itu harus memberikan rizki yang halal dari pekerjaan yang halal. Nah, soalnya kalau misalkan kita memakan ini itu barang yang subhat, makanan yang subhat, pekerjaan yang subhat, ini pekerjaan itu haram atau halal, makanan ini haram atau halal, maka kata Syekh, yang terkadang akan mengeraskan hatimu. Jadi akan keras hatinya. Kalau keras hati itu sudah tidak bisa dinasihati, tidak mau beribadah, tidak mau sholat, ya. Kalau sudah keras hatinya, khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absyarihim gishawatu walahum adzabun alim. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menutup hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim, dan pendengaran mereka, wa absyarihim, dan penglihatan mereka, gishawatun, keras, walahum adzabun adim, dan bagi mereka adalah siksa yang pedih. Mengeraskan hatimu, sifat amanah telah hilang dari dirimu. Nah, orang yang melakukan kecurangan, melakukan yang ditangkap oleh KPK, ya, koruptor itu dia tidak amanah, ya, tidak amanah. Merugikan rakyat, ya, merugikan rakyat. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Sifat amanah telah hilang dan dari dirimu, ya, maka kita harus ku angpusakum, jagalah dirimu. Jadi kita sebelum menasehati orang lain, maka nasihatilah diri kita sendiri. Terutama bagi saya sendiri, ini merupakan pelajaran yang harus diamalkan, ilmu yang harus diamalkan. Amanah, baik jadi guru atau jadi polisi atau jadi profesi apapun, pedagang, ya, profesi sebagai dokter, semuanya itu harus amanah. Pejabat itu harus amanah. Nah, sifat amanah telah hilang. Kalau sudah amanahnya hilang, itu bahaya. Itu pekerjaan apapun, profesi apapun, kalau tidak amanah itu akan kacau, dia melakukan hal-hal yang kurang, hal-hal yang bisa melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kasih sayang pun hilang darimu, bahkan hukum-hukum agama juga hilang darimu. Maka yang namanya haram itu
dilanggar. Ya halal pun sama. Mereka tidak tahu yang namanya haram atau halal. Yang penting kepentingan mereka terpenuhi, itu yang disebut dengan rakus, kata Syekh. Engkau telah meremehkan dan meninggalkannya, meremehkan hukum-hukum Allah, ya, meninggalkan Allah, ya, meninggalkan perintah-perintah Allah. Celakalah engkau jika engkau tidak memegang teguh amanah. Jadi kalau tidak memegang teguh amanah, apapun kita, profesi apapun, kalau kita tidak memegang amanah, maka tentunya akan kacau. Jadi kalau pekerjaan, kata Rasul, kalau pekerjaan dipegang bukan dengan ahlinya, bukan dengan amanahnya, maka akan kacau. Ya. Celakalah engkau tidak memegang teguh amanah. Sebentar lagi hujan lebat akan mengguyurmu, kedua tangan dan kakimu akan terikat, dan pintu kasih sayang Allah Subhanahu tertutup bagimu. Nauzubillahi min dzalik. Kalau kita selalu memakan makanan yang haram, pekerjaan yang haram, itu akan tertutup. Khatamallahu, ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala syam'ihim. Allah telah menutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa syam'ihim absarihim gisyawatun walahum adzabun adzim. Karena apa? Karena di dalamnya sudah memakan rizki atau makanan-makanan yang haram. Makanya kita harus tahu makanan halal, haram, pekerjaan haram, halal, ya. Dia akan menjadikan kebencian terhadapmu di hati-hati makhluknya sehingga mereka tidak mau memberimu. Jadi akan benci karena mereka tahu dia rakus, dia kurang amanah, maka dijauhi oleh manusia, dijauhi oleh makhluknya sehingga mereka tidak mau memberimu. Jadi tahu karena ketidakjujuran, orang yang tidak jujur ketika diberi amanah maka hancurlah, ya. Maka banyak orang-orang yang tidak memberikan kepercayaan kepada mereka. Nah, itulah ceramah kali ini. Wahai gulam, ambillah bagian dengan tangan juhud dan tidak boleh rakus. Jadi di sini pekerjaan apapun itu harus halal. Itu saja, terima kasih atas mohon maaf.